Assalamualaikum. Hai guys, kenalin aku Haya dari Mama Mumtaza. Kali ini aku mau cerita nih. Sekarang kan udah bulan Ramadan, tapi aku belum ganti puasa tahun lalu. Kalau gitu, gimana ya solusinya? Halo Hai, lagi apa nih? Hai Tis, aku lagi buat vlog nih. Vlog apa? Gimana ya cara ganti puasa tahun lalu? Padahal kan sekarang udah bulan Ramadan. Oh, barusan aku lihat di YouTube ada video tentang hukum mengganti puasa Ramadan. Oh iya, lihat dong. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber spesial yang akan membahas tentang dakwah remaja. Assalamualaikum Mbak Aziza, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Faunia, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu pasti Mbak Aziza siap dong untuk membagi ilmu pada hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang qada puasa. Menurut Bu Aziza sendiri nih, kalau misalkan kita punya hutang puasa, tapi ternyata sudah lewat dari tahun lalu, Bu. Tapi dalam posisinya ini, kita lupa hutang puasa kita. Itu bagaimana, Bu? Oke. Kalau misalkan kita lupa untuk mengkodok puasa sampai datang bulan Ramadan selanjutnya, itu dilihat dulu penyebabnya, nak, ya. Jadi apakah penyebabnya itu karena menstruasi atau penyebabnya itu karena melahirkan, sakit dan lain sebagainya, ya. Maka jika misalkan karena menstruasi, maka wajib diganti di Ramadan, setelah bulan Ramadan. Kemudian harus membayar denda atau kifaroh sebesar berupa memberi makan kepada orang-orang miskin yang kita sebut dengan fidyah tersebut. Begitupun dengan orang yang melahirkan, ya, kemudian menyusui. Nah, itu termasuk ke dalamnya, ya. Kalau misalkan orang yang sakit, tua renta, beliau yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, maka puasa Ramadannya itu bisa diganti hanya dengan membayar fidyah atau denda tadi, ya, kepada dengan berupa memberi makan orang-orang miskin, gitu, ya. Untuk qada puasa sendiri ini apa ada dalilnya ya, Bu? Untuk kodok puasa ini pasti ada dalilnya dalam Al-Quran, itu surat Al-Baqarah ayat 184 yang menjelaskan tentang adanya keringanan, ya, bagi orang-orang yang berhalangan berpuasa Ramadan, ya. Jadi untuk orang-orang yang sakit, ya, seperti Bu Aziza jelaskan tadi, orang yang sakit, melahirkan, menyusui, kemudian orang yang haid, ya, atau orang yang dalam perjalanan, itu diberikan oleh Allah keringanan untuk tidak mengerjakan puasa Ramadan dengan syarat harus mengganti di hari-hari setelahnya dengan kita sebut dengan mengkodok dan juga membayar fidyah tersebut, seperti itu. Nah, kita semua ini kan pernah melewati yang namanya masa kecil, ya, Bu. Dimana kita itu masih awam banget soal agama, soal apapun itu yang kita itu bahkan nggak pengen tahu, gitu. Nah, kalau misalnya nih kita punya hutang bertahun-tahun yang kayak tadi kita masa kecil dan belum ada niatan untuk mengganti atau belum ada kesadaran, itu cara mengatasinya gimana, Bu? Kalau misalkan anak tersebut sudah masuk ke dalam masa balik, ya, nak, ya. Kalau sudah masuk ke dalam masa balik, maka dia wajib untuk mengerjakan namanya puasa bulan Ramadan, ya. Tapi kalau belum memasuki masa balik, belum ada kewajiban untuk anak tersebut mengerjakan puasa Ramadan. Jadi yang kita hitung setelah masa baliknya. Kalau setelah masa balik itu anak tersebut belum melakukan puasa, dan ketika dia sudah menyadari bahwa puasa Ramadan itu sudah memang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, maka yang pertama kali dilakukan adalah minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan kemudian mengganti dengan jumlah bilangan puasa yang dia tinggalkan, beserta membayar denda fidyah kepada dengan memberi makan orang-orang miskin. Gitu. Untuk soal afdol nggak afdol nih, Bu, ini kita tuh lebih afdol untuk mengganti puasa atau membayar fidyah saja? Oh, kalau masalah afdol dan nggak afdol itu nggak ada sebenarnya, ya. Nggak ada yang lebih afdol membayar atau yang lebih afdol itu mengkodok, gitu, nggak ada. Tetapi kita lihat dari madhabnya, ya, madhab siapa yang kita ikuti, gitu. Kalau misalkan madhab Hanafi, kalau madhab Hanafi itu wajib, pasti wajib mengkodok, ya, mengkodok puasa atau mengganti puasa di hari lain, ya.
Tapi kalau di mazhab Hanafi itu tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Sedangkan madhab-madhab selain Hanafi seperti Maliki, Hambali, Syafi'i itu mewajibkan untuk mengqadha dan juga membayar fidyah, seperti itu. Jadi tergantung kepada madhab siapa yang kita ikuti, bukan masalah afdol dan tidak afdol, seperti itu. Ngomong-ngomong soal fidyah nih Bu, kan fidyah itu artinya satu mud. Jadi Iya. harus masak satu porsi makan atau boleh kita membayar dengan beras atau bagaimana? Boleh kita membayar dengan makanan pokok ya, tidak harus beras. Kalau misalkan di suatu negara itu makanan pokoknya gandum, jadi bisa dengan gandum. Atau kalau kita di Indonesia tinggalnya makanan pokoknya adalah beras, maka kita bisa membayarkan dengan beras. Jumlahnya satu mud itu setara dengan 6 ons. Jadi kita kalikan 6 ons tersebut dengan bilangan puasa yang kita tinggalkan, seperti itu. Nah, tak terasa ya Bu, kita sudah membagi ilmu yang cukup banyak kepada penonton. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Bu Azia sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin Bu Aziza ada kalimat atau pesan yang ingin disampaikan? Oke, anak-anak sekalian yang melihat bincang-bincang kali ini ya, semoga Ramadan ini membawa berkah untuk kita semua ya, dan semoga Ramadan kali ini memberikan nilai tambah akan pahala kita dan menggugurkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita itu selalu menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan, karena di setiap bulan Ramadan itu Allah memberikan keistimewaan yang sangat banyak. Seperti itu mungkin. Wah, cukup menginspirasi ya Bu. Untuk menonton jangan lupa ikuti kami terus ya. Always sila and stay mumtaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Hai penjelasannya. Oh gitu ya Tis. Tapi puasaku tetap diterima kan? Insya Allah tetap diterima kok. Habis bulan Ramadan ini kamu ganti ya puasanya. Oke Tis. Oke, aku ke kelas dulu ya Hai. Ya dadah, makasih banyak ya. Nah, teman-teman, gimana? Udah tahu kan gimana cara ganti puasa tahun-tahun sebelumnya? Mulai sekarang, kalian catat ya utang puasa kalian berapa, atau bisa juga kalian minta ingetin teman atau keluarga kalian. Sebelumnya, aku punya pantun nih. Hari Senin bersih-bersih, hari Rabu ke rumah Pak Teguh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.